Yang paling saya suka itu kalau ngeliatin saudara saya si Uli dan juga Niar ini, Uli itu kalau main keyboard itu kayaknya bener-bener didalami sekali gitu, ekspresif sekali. Dan ini menjadi salah satu keyboardis paling laris yang ada di Kota Palu loh. Kalau Anda berkunjung ke satu kafe, malam ini ke kafe ini, besok malamnya ke kafe mana, besok malamnya ke kafe mana, dia terus yang ditemui di kafe itu. Memang laris di mana-mana. Niar juga begitu. Kalian berdua sehat? Alhamdulillah. Tadi ngomongnya apa, guruku tersayang ya? Siapa guru yang masih kalian ingat namanya? Yang paling kamu sayangin pada saat SMA atau SMP atau SD? Uli, masih ingat tidak gurumu Uli? Yang paling kau favoritkan waktu itu, Li? Kalau SD itu Ibu Suryana. Ibu Suliana. Ibu Di SD mana? SDN 17. SDN 17. Yuk, anak-anak SD 17 ente, Bro. Oh iya, gila. Oke, kalau Niar. Gurunya siapa yang paling diingat? Ibu Risna. Oh, Donggala. Oke, baik ya. Dan guru-guru ini akan bangga melihat kalian berdua yang sudah begitu sukses sekarang ini sebagai pelaku entertain yang ada di Kota Palu pastinya ya. Iringi terus dong. Nah, kalau tadi ada lagu tentang guru tersayang, nah kali ini juga saya akan menghadirkan sosok-sosok yang juga berjasa. Pahlawan tanpa tanda jasa. Begitulah biasa disebut istilah untuk beliau-beliau semua ini. Tapi apa yang akan saya bahas untuk malam hari ini di Katuvuanto dia bersama saya Arya Tanju. Selama kurang lebih 45 menit ke depan saya akan menghadirkan narasumber saya, tamu-tamu saya yang luar biasa malam hari ini tentang bagaimana melakukan pembelajaran ini, dan juga mereka menyebutnya ini adalah rumah belajar seperti yang ada di belakang saya ini. Tapi seperti apa profil mereka, kita lihat dulu videonya berikut ini. Itu dia sekilas ya video singkat yang menampilkan profil ataupun juga apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kita dari Rumah Belajar. Langsung saja, saya sebenarnya di Rumah Belajar ini ada banyak sosok-sosok hebat, tapi yang akan kita hadirkan di rumah saya di sini di Katuvuanto dia, karena kita juga harus tetap menjaga gitu ya. Ada physical distancing untuk sesama narasumber dengan hostnya juga dan krunya. Saya undang 3 orang saja yang mewakili dari Rumah Belajar. Adalah yang satunya ini juga sudah cukup banyak yang kenal juga dari Rumah Belajar. Bapak Yandu, kita undang dulu. Bapak Yandu, kita tos dulu Pak Yandu. Ya, silakan. Kemudian ini yang paling cantik diantara bertiganya adalah Ibu Padma, betul? Assalamualaikum Ibu. Duta Rumah Belajar. Ya, ada selempangnya ternyata ya. Silakan Ibu. Saya manggilnya Bunda aja kali ya. Dan yang terakhir nih, ini juga udah banyak yang kenal nih. Dari Rumah Belajar kita undang Bapak Aras. Come here Pak Aras. Kita tos dulu Pak Aras. Yes, terima kasih. Silahkan duduk dulu dong. Pak Yandu,
nggak apa-apa jadi bodyguard di belakang ya. Jaga gawang. Ya harus jaga jarak kitanya, harus jaga jarak antara satu sama yang lain. Terima kasih Pak Aras, Bunda Fatma dan juga Pak Yandu. Terima kasih sudah menghadirkan meluangkan waktu untuk bersama saya di sini, dan tentunya sebenarnya dari Rumah Belajar ini bukan cuma bertiga saja, tapi ada beberapa juga rekan-rekan dari Rumah Belajar yang saat ini lagi di belakang kamera lagi menyaksikan kita. Nah, pemirsa, tadi Anda sudah melihat juga sekilas videonya seperti apa. Saya pun juga ingin mencari tahu lebih dalam lagi tentang Rumah Belajar ini. Rumah Belajar ini sebenarnya apa dan kerjasama dengan apa, dan visi misinya ke depan seperti apa sih, Pak Aras? Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi Rumah Belajar ini merupakan portal pembelajaran berbasis TK yang mana diinisiasi oleh Pusdatin Kemdikbud dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan khususnya menggunakan TK, karena kita tahu saat ini kita sedang berada di revolusi industri 4.0, yang mana tujuan dari Rumah Belajar ini untuk sehingga dapat mendukung dengan adanya revolusi industri 4.0 itu sendiri. Oke. Berarti di dalamnya, dalam Rumah Belajar ini siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya? Jadi Rumah Belajar ini merupakan portal pembelajaran yang berbasis TIK dari Kemdikbud. Kami merupakan salah satu sahabat Rumah Belajar yang mana di dalamnya itu mempromosikan dan juga menjadi salah satu agen ingin memboomingkan Rumah Belajar itu sendiri, yang mana Kemdikbud Pusdatin ini kita ingin mendukung program mereka sehingga banyak yang menggunakan platform Rumah Belajar ini sendiri. Oke, tapi pelaku di dalamnya adalah guru-guru gitu? Iya, pelakunya adalah guru-guru yang mengikut pelatihan berbasis TIK dari level 1 sampai level 4. Oke, kalau Mas Yandu di belakang, Mas Yandu terlibat dalam Rumah Belajar ini sendiri, keterlibatannya di dalam sebagai apa juga? Sekarang ini saya sedang sama seperti dan Pak Aras sebagai sahabat Rumah Belajar. Oh, nyebutnya sahabat Rumah Belajar ya? Sahabat Rumah Belajar itu guru-guru yang sudah mengikuti kegiatan pembatik, pembelajaran berbasis TIK, dan kemudian lulus sampai level 4. Nah, di level 1 itu ada literasi, kreasi, dan sampai pada level 4 itu berbagi. Nah, kita ini di level 4 berbagi tentang inovasi pembelajaran berbasis TIK, seperti itu Kak. Oke, dan saya melihat Ibu Fatma di tengah ini juga menggunakan selempang begitu ya, sebagai duta Rumah Belajar. Ya, Duta Rumah Belajar yang pertama. Oke, Bunda mungkin mic-nya ditaruh agak di dalam face shield. Nah, gitu. Iya. Duta Rumah Belajar. Ya, Duta Rumah Belajar yang pertama tahun 2017. Oke, jadi Rumah Belajar ini sebenarnya sudah ada sejak tahun berapa itu? Ya, Rumah Belajar itu sudah dirancang oleh Pustekom saat itu sejak tahun 2011. Nah, jadi mungkin ada sejarahnya ini. Iya, cerita sampai dong, Bunda. Iya, betul. Jadi Rumah Belajar itu sudah dirancang, sudah ada sejak tahun 2011. Tetapi Pustekom terkendala di setiap provinsi kurang menyebarluaskannya kurang dari guru-guru, karena harapannya saat itu di 34 provinsi ada guru-guru yang sudah dilatih mampu untuk berbagi dengan Rumah Belajar. Ternyata itu tidak berhasil. Nah, sehingga tahun 2017 Pustekom mengadakan satu program yang namanya Pemilihan Duta Rumah Belajar. Pemilihan Duta Rumah Belajar. Pemilihan Duta Rumah Belajar. Tujuannya adalah supaya nanti di 34 provinsi semua para duta itu yang akan menyebarluaskan Rumah Belajar. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi 34 dengan mereka sekarang. Seperti itu. Artinya untuk dia lingkupnya provinsi atau kota gitu? Lingkupnya provinsi, jadi nasional. Nasional ya, oke. Iya, nah, betul. untuk di Provinsi Sulawesi Tengah sendiri sudah sejak tahun berapa tadi? 2017. Iya, 2017. Oke, Pak Aras, artinya tahun 2017 itu udah banyak banget dong sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan guru-guru, Bapak Ibu guru yang ada di Rumah Belajar ini, dan tembakannya itu hasilnya seperti apa sudah kita lihat dari tahun 2017 itu? Ya, saat ini sudah alhamdulillah sudah banyak guru-guru yang lebih tahu tentang TIK, di mana kita lihat di masa pandemi seperti saat ini, kurang lebih sudah beberapa guru yang tahu bagaimana membuat video pembelajaran, dan ini adalah hasil dari didikan dan juga penyebaran luasan dari kami sahabat Rumah Belajar, yang mana kita
sharing, berbagi ilmu pengetahuan bagaimana menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Dan alhamdulillah guru-guru ada beberapa yang sudah tahu bagaimana cara mengkreasikan sehingga bisa membuat video pembelajaran yang interaktif dan menarik untuk siswa. Ini kita coba lihat Pak Aras. Di layar TV Pak Aras bisa lihat itu kegiatan yang juga dilakukan, salah satunya di situ kayaknya ada Bu Fatma ya? Ibu Fatma. Nah ini apa itu, terhadap siapa audiensnya di depannya tuh? Ya, itu kegiatan ketika pasca gempa. Jadi saat itu gempa di Sulawesi Tengah, kami sebagai Duta Rumah Belajar sangat dibutuhkan peranannya di situ untuk berjalan mencari sekolah yang begitu parah pada saat itu. Oh, yang parah iya, ya? Sekolah yang paling parah itu adalah SDN Balaroa di Perumnas. Nah itu, jadi saya coba inisiatif mendatangi, kemudian menghibur sambil menceritakan bagaimana rumah belajar, sambil mengajak untuk bagaimana pemanfaatan dari rumah belajar seperti itu. Jadi sambil menghibur anak-anak yang terkena bencana saat itu. Oke, Pak Yandu, ini pada saat kegiatan ini pun juga berarti Pak Yandu sudah ada ya, sudah terlibat ya? Belum. Oh belum terlibat. Jadi saya sebagai sahabat rumah belajar bersama Pak Aras ini mulai ikut terlibat berbagi itu mulai tanggal 20 September. Pada saat itu kita sudah selesai pengumuman tahap level 4. Di situ kita mulai melakukan aktualisasi action untuk berbagi. Berbagi teknologi informasi dan inovasi pembelajaran berbasis TIK. Seperti itu. Berarti Pak Yandu baru begitu bergabung ya? Baru banget berarti bergabung di rumah belajar. Pak Aras, berarti dari guru-guru ini pun juga harusnya dibekali dengan skill yang mumpuni gitu untuk bisa melakukan edukasi itu, baik dari sesama gurunya maupun juga kepada targetnya dari rumah belajar ini sendiri. Cerita dong Pak Aras, kayak gimana sih? Ya, jadi kami guru-guru yang tergabung dalam sahabat rumah belajar, kami itu mempunyai tugas yang pertama, yaitu kita ingin membumingkan dan menyebarluaskan tentang rumah belajar. Betapa manfaatnya rumah belajar ini dalam pembelajaran, di mana siswa bisa mengakses kapan saja, di mana saja dengan hanya menggunakan Android ataupun platform di internet, sehingga bisa terkoneksi dan juga belajar sambil bermain, begitu Pak. Ya, coba kita lihat dulu ini ada aktivitas begitu adik-adik kita yang membukanya. Cara masuknya seperti apa dong? Masuk ke websitenya. Pertamanya kita mengakses websitenya, yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Belajar Kemdikbud.kemdikbud.go.id. Belajar.kemdikbud.go.id. Terus pada saat masuk ke dalam, apa yang kita temukan di dalam? Ya, pada saat pertama tampilannya itu tentunya ada beberapa fitur-fitur yang terdapat dalam rumah belajar, dan juga ada panduan bagaimana para orang tua bisa memaksimalkan pembelajaran dari rumah. Dan juga ada inovasi pembelajaran yang dituntut untuk seorang guru. Artinya di dalam ini, di rumah belajar ini, selain siswa, orang tua, bahkan guru pun juga diedukasi di rumah belajar itu sekali, ya? Pak. Pertanyaanku, Bunda, sebagai duta rumah belajar, apakah memang guru-guru saat ini memang masih perlu diedukasi lagi untuk mengenal hal-hal termasuk dalam rumah belajar yang menjadi target dari rumah belajar ini kepada guru-gurunya? Iya, sangat masih harus terus dilatih para guru di Sulawesi Tengah ini, khususnya dalam peningkatan TIK. Karena memang saat di tahun 2017 aplikasi kan baru satu yang dikenal pada saat itu, mungkin rumah belajar dengan aplikasi Kahoot seperti itu. Nah, dengan seiringnya waktu perjalanan juga dengan teknologi yang semakin canggih, itu semakin banyak aplikasi, dan ini membutuhkan guru-guru yang semakin tinggi skillnya, sehingga tugas dari para duta rumah belajar di setiap provinsi itu bagaimana selalu melatih terus setiap ada update aplikasi terbaru. Jadi terus dilatih terus guru-gurunya. Pak Yandu, kenapa kok Pak Yandu juga tertarik untuk bergabung menjadi sahabat rumah belajar, Pak Yandu? Iya, jadi kenapa jadi tertarik? Yang pertama, ketika mengikuti kegiatan pembatik, tentunya nanti kita akan mendapatkan tambahan ilmu berupa kompetensi pengetahuan TIK yang mumpuni, Pak. Jadi ketika kita mempunyai kemampuan literasi TIK yang bagus, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk proses pembelajaran. Kan laju perkembangan teknologi begitu cepat. Dan itu tidak akan menunggu siapa-siapa yang tidak mau belajar. Jadi kita harus dengan mengikuti pembatik dan menjadi sahabat rumah belajar,
kita bisa meningkatkan kompetensi kita di dunia TIK, sehingga pada saat proses pembelajaran kita bisa mengaplikasikannya seperti itu. Oke, nah yang paling contoh ada nggak sih kita punya video yang bisa kita tampilkan lagi bagaimana proses pembelajaran itu di rumah belajar itu sendiri, ada nggak videonya? Saya mau tanya produser. Oh, sudah dirangkum tadi ya sebenarnya yang sudah ada tampilan di awal tadi. Saya pengen dapetin memperbanyak sebenarnya gambaran-gambaran itu ke audiens ataupun juga penonton kita ya. Kita coba dengerin dulu satu lagu. Ini saya pengen ngasih bonus buat Pak Aras, Bunda Fatma dan juga Pak Yandu. Kita akan dengerin dulu Uli sama Niar nyanyiin satu lagu spesial buat Anda bertiga yang menjadi tamu saya di Katubuan Todia ya. Sebentar kita bakal balik lagi masih di Katubuan Todia bersama saya Arya Tanju. Hadirkan pesona kemuliaan bagi yang memandang, setiamu simbol keanggunan, kas perawannya kau miliki. Akulah pengagum ragamu, tak ingin ku menyakitimu, lindungi dari sengat dunia yang mengancam, nodai sucinya lahirmu. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lembut dan laku agung. Karena wanita ingin dimengerti, manjakan dia dengan kasih sayang. Oke. Ya, baik. Nah pemirsa, ini sebelum saya lanjut lagi ngobrol dengan Pak Aras, kemudian juga Bunda Fatma dan juga Pak Yandu, saya akan menampilkan kembali ada short video yang akan menggambarkan bagaimana aktivitas dari rekan-rekan rumah belajar yang ada di Kota Palu khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Ini dia videonya. Sambil menantikan videonya ya, ini sambil menantikan videonya, Pak Aras, ini berarti para guru-guru ataupun juga pendidik ini boleh bergabung dengan rumah belajar, tapi tentunya ada syaratnya. Tapi sebentar ya, sebentar kita tanya dulu syaratnya seperti apa. Kita lihat dulu videonya berikut ini. Ada tentang rumah belajar. Dengan adanya rumah belajar akan membantu kami untuk belajar kepada anak-anak, lebih mempermudah yang tadinya anak-anak diajar secara abstrak, tapi dengan adanya rumah belajar mereka bisa melihat langsung. Ya, lihat secara langsung. Abstrak, belajar
menarik. Jadi dengan rumah belajar ini siswa bisa terbantu, kemudian juga guru-gurunya pun juga bisa lebih lebih nyata menunjukkan contoh-contoh itu kepada para siswanya begitu ya. Dan memang di sini semakin ke sini memang semakin dituntut para guru ini untuk lebih kreatif begitu, bagaimana cara menyampaikan ilmu itu bisa dengan mudah diserap oleh para siswa begitu ya Pak Aras, Bu Patma dan juga Pak Yandu. Oke, untuk di Sulawesi Tengah sendiri, sorry saya mau ulangi lagi, untuk di rumah belajar yang ada di Sulawesi Tengah kita punya ada berapa peserta di dalamnya, pendidik begitu yang bergabung di rumah belajar? Sahabat rumah belajar dari Provinsi Sulawesi Tengah itu ada 30 orang. 30 orang tersebar di seluruh daerah di provinsi, di tiap-tiap kabupaten dan kota seprovinsi Sulawesi Tengah. Oke. Nah ini artinya Bunda sebagai duta rumah belajar ini kan juga pasti lebih sibuk kesana kemari juga nih untuk mensosialisasikan tentang rumah belajar ini sendiri. Sejauh ini Bunda bagaimana sih responnya para pendidik juga, guru-guru yang ingin bergabung sebagai sahabat rumah belajar? Ya, jadi selama saya mensosialisasikan, mereka responnya sangat cepat dan antusias, dan mereka langsung ingin bergabung di rumah belajar. Karena saat saya mensosialisasikan, yang pertama adalah saya ingin melatih dulu gurunya bagaimana bisa membuat video pembelajaran. Setelah itu nanti baru dimasukkan ke rumah belajar. Nah, contohnya sudah ada di rumah belajar. Kami para duta ini yang memberikan contoh. Jadi video pembelajaran saya sudah ada di rumah belajar. Itu saya perlihatkan. Nah, mereka langsung tertarik, sehingga di situ selalu berjalan ke semua sekolah-sekolah untuk melatih guru-guru membuat video pembelajaran sendiri. Oke, video pembelajaran itu sendiri berarti artinya Bu Patma juga yang mengkreasikan video pembelajaran ini. Iya, betul. Video pembelajaran yang dibuat oleh Bu Patma ini berarti beragam dong ya? Dengan berbeda materi-materi yang berbeda. Iya, betul. Gitu. Sesuai dengan materi yang saya ampu, yang saya ajarkan. Oke. Pak Aras, bagaimana caranya syarat juga buat rekan-rekan guru mungkin di luar sana yang ingin bergabung sebagai sahabat rumah belajar ini? Ya, mudah. Syaratnya sangat mudah. Tentunya dia adalah seorang guru yang aktif mengajar di salah satu instansi dan dia harus terdaftar di Dapodik. Dan setelah itu tidak membatasi apakah dia guru PNS ataupun non PNS, semua bisa mendaftar. Dan dia setelah mendaftar di simpatik dan dia harus mengikuti berbagai level tahap-tahap yang sudah dipersiapkan oleh Pusdatin Kemdikbud, mulai dari level 1, level literasi, level 2 yaitu level implementasi, dan level 3 kreasi, dan level 4 level berbagi. Dalam beberapa level ini berapa lama dibutuhkan waktu untuk menuntaskan ke semua level ini? Kurang lebih ada 4-5 bulan. 4-5 bulan, lumayan juga. Kalau Pak Yandu, artinya ini bergabungnya September kemarin ya? Mulai bergabung saya mendaftar simpatik di Februari. Februari. Kemudian mulai aktif pembelajaran berbasis TIK lewat Learning Management System yang ada di simpatik itu bulan Maret itu udah mulai. Jadi pada saat awal-awal pandemi itu kita sudah mulai kegiatan pembatik. Mulai dari literasi, kemudian berlanjut level 2, level 3 hingga akhirnya sekarang ini di level 4. Saya mengenal ada pembatik sama simpatik itu bisa digambarkan perbedaannya dan juga bagaimana prosesnya. Iya, silakan. Jadi kalau sebagai duta gitu. Betul, iya, karena simpatik itu awalnya memang dari kami Duta 2017. Jadi simpatik itu ada saat itu memang aplikasi yang pertama dirancang oleh Pustekom adalah rumah belajar, kemudian simpatik. Simpatik ini adalah sistem informasi pelatihan berbasis TIK, di mana isi aplikasi itu hanya khusus guru. Jadi itu adalah wadah untuk seluruh pelatihan secara daring, jadi tidak perlu lagi ke Jakarta, mereka cukup di tempatnya masing-masing, cukup di rumah dengan menggunakan HP Android, mereka bisa mengikuti pelatihannya dari simpatik itu. Kemudian kalau mau ikut ujian, silakan tinggal dibuka ujiannya, kemudian kalau lulus nilainya 80, itu akan mendapat sertifikat. Jadi sudah ada unduh sertifikat. Nah, contohnya seperti para sahabat rumah belajar ini mengikuti kegiatannya di simpatik sampai memperoleh sertifikatnya. Jadi sudah 3 sertifikatnya mereka ini. Nah, kemudian kalau pembatik itu awalnya mulai tahun 2018 saat kita akan merekrut calon duta rumah belajar tahun 2018. Karena antusiasnya para guru di setiap provinsi cukup banyak sehingga akhirnya dibuatkan satu program namanya pembatik, pembelajaran berbasis TIK. Nah, pembelajaran berbasis TIK itu khusus untuk para
guru yang mengikuti pemilihan calon duta rumah belajar. Jadi mereka buatkan level pertama tadi seperti dijelaskan oleh Aras ya. Level 1 itu literasi TIK, kemudian level 2 implementasi TIK, kemudian level 3 berbagi saat itu. Tetapi dengan seiring perjalanan waktu tahun 2020 semakin tinggi antusias dari para guru di seluruh provinsi sehingga mengakibatkan harus ada level 4 lagi. Nah, sehingga level 4-nya di level 4 itu berbagi, sedangkan level 1 literasi, level 2 implementasi, level 3 kreasi. Setelah kreasi baru berbagi. Gitu. Artinya bahwa sebenarnya ada proses yang cukup ribet, bukan ribet sih, tapi yang memang penting harus dilewati oleh mereka-mereka sahabat rumah belajar ini ya, Pak Aras. Pak Aras, ini untuk mereka-mereka yang sudah bergabung begitu ya kan sebagai sahabat rumah belajar, terus sudah bergabung dan juga melakukan praktek begitu, kita lihat seperti apa akhirnya fungsi dari rumah belajar ini, kemudian juga efeknya juga buat kepada para siswa-siswa, orang tua juga, apalagi kemarin kan kita ini masih di masa pandemi yang tidak membolehkan kita untuk bertatap muka begitu, kegiatan belajar mengajar yang memang dibutuhkan daring gitu. Berarti keberadaan rumah belajar ini sangat tepat sekali pada saat di masa pandemi ini. Benar sekali. Jadi melihatnya seperti apa hasilnya? Kalau siswa-siswanya seperti apa, kemudian juga dari para pendidiknya pun juga seperti apa hasilnya dalam waktu kurang lebih 1 tahun terakhir ini, apalagi di masa pandemi? Selama ini sudah ada beberapa memang siswa yang sudah merasakan manfaat dari rumah belajar. Terhitung dilihat juga, kita lihat kalau kita membuka portal rumah belajar itu sendiri, memang itu ada beberapa testimoni dari siswa yang mana mereka sudah merasakan manfaat dari rumah belajar, mereka mendapatkan nilai yang bagus. Kebetulan siswa saya juga di SMA Negeri 3 Palu ada siswa saya yang sudah merasakan manfaat dari rumah belajar yang mana nilainya itu naik tinggi berkat belajar dari rumah belajar, karena mereka belajar itu bisa secara mandiri dengan memanfaatkan beberapa fitur yang ada di rumah belajar seperti kelas maya, sumber belajar, dan juga laboratorium maya. Sambil kita tunjukkan juga beberapa cuplikan begitu ya. Bunda sebagai duta rumah belajar, contohkan ke kami mungkin apa yang membedakan, mungkin contoh ya materi yang membedakan yang akhirnya ini bisa sangat mudah diserap oleh para siswa dibandingkan dengan ketika mereka belajar dengan cara yang biasa gitu loh. Apa contohnya, Bunda? Contohnya kalau di rumah belajar, ya pakai aja Bunda. di rumah belajar itu contohnya kalau di semua sumber belajarnya itu berbeda dengan saat sebelum mereka mengenal rumah belajar. Mereka lebih tertariknya karena ada animasi-animasi. Jadi ada lebih gambar di dalamnya. Penjelasannya bukan kata-kata lagi, tetapi sudah dengan animasi, dengan kartun, dengan perpaduan aplikasi-aplikasi. Nah, apalagi di masa pandemi sekarang ini rumah belajar juga update terbaru yaitu dengan EduGame. Nah, EduGame rumah bermain belajar, karena anak-anak sekarang kan senang main game selama masa pandemi ini. Nah, akhirnya rumah belajar membuat bagaimana sebuah game tetapi isinya pelajaran. Jadi itu yang bisa akhirnya mengalihkan perhatian nantinya siswa supaya tidak terlalu banyak bermain dengan game yang tidak ada manfaat, tetapi dengan pelajarannya dengan mau tidak mau mereka akhirnya sangat menyenangi dengan permainan itu. Jadi yang selama ini anak-anak sekolah ini yang memang apalagi anak SD maupun SMP yang mereka memang kayaknya sangat addicted sekali dengan yang namanya Android dengan gamenya. Nah, mereka boleh bermain Android tapi game di dalamnya juga edukasi begitu. Disebut EduGame rumah belajar. EduGame. Mas Yandu sudah bergabung sejak Februari kan ya? Dari tahap ke tahap, level ke level kan udah dilewati nih. Sudah dilewati semua, alhamdulillah lulus semua. Mas Yandu sendiri, Pak Yandu sendiri mengajarnya di mana nih? Saya guru matematika di MAN 1 Kota Palu. Guru matematika. Nah, ini matematika pun juga kayaknya menjadi salah satu pelajarannya juga agak-agak sebagian siswa yang agak takut ataupun juga malas gitu ya. Jadi ini menjadi satu tantangan sendiri gitu ya, Pak Yandu ya, untuk meramu ilmu matematika ini supaya akhirnya bisa disenangi oleh siswa. Akhirnya gimana dong Pak Yandu ketika sudah bergabung sebagai sahabat rumah belajar, perbedaan yang diberikannya kepada siswa seperti apa? Jadi ketika ada rumah belajar ini jadi solusi ya, solusi untuk proses pembelajaran dari rumah. Jadi ketika proses belajar matematika yang harusnya tatap muka,
karena pandemi kita tidak bisa tatap muka. Dengan adanya rumah belajar, siswa bisa mengakses sumber belajar berupa video-video pembelajaran matematika yang ada di situ. Kemudian digunakan belajar di rumah. Jadi kehadiran kita yang biasanya tatap muka itu digantikan dengan kehadiran sebuah video pembelajaran yang interaktif. Dan kemudian juga kalau untuk konten-konten matematika yang lainnya itu ada EduGame. Di EduGame itu Kak, ada mata pelajaran matematikanya. Jadi gamenya itu berupa game-game antariksa, game-game ada penjumlahannya, menghitung begitu ya, mungkin ya. Jadi melatih anak-anak untuk belajar berhitung, operasi hitung bilangan bulat, perbandingan itu ada di gamenya. Kalau nanti dibuka di belajar.kemdikbud.go itu ada fitur EduGame dan bisa belajar main di EduGame itu belajar matematika. Jadi asik gitu mainnya. Oke Pak Aras, bisa kasih langsung praktek ke saya nggak di sini dengan menggunakan Android kita, iya kan? Mungkin bisa tunjukkan ke pemirsa juga begitu ketika mungkin para siswa, anggap ya siswa ingin langsung join ataupun ingin connect dengan yang namanya rumah belajar dan kita langsung pengen ngeliat seperti itu ya. Bisa? Boleh. Oke, kita coba mungkin pakai Androidnya Pak Aras atau Bu Pat atau Pak Yandu. Nggak apa-apa, saya minta krunya untuk mengambilkan intronya dong, Om Uli. Jadi Om Uli sama Tante Niar ini boleh nih anaknya nanti nih, ya kan belajar nih di rumah belajar. Yang di tripod. Dan Pak Aras ini gratis ya? Benar, gratis. Pakai itu aja Bu. Gratis. Biasa kan ada beberapa platform online yang pembelajaran itu berbayar seperti Ruang Guru, Kuiper. Ada beberapa banyak di luar sana yang berbayar. Benar sekali. Kali ini mereka diberikan secara gratis. Terima kasih Bu Produser. Coba silakan. Kita akan di zoom dulu. Contohnya sebagai duta rumah belajar nih, ya kan, Bu Pat? Duta rumah belajar. Kita akan tunjukkan. Dan ini sudah digunakan, sudah disosialisasikan ke seluruh sekolah? Benar, di seluruh sekolah di Indonesia. Berarti artinya semua siswa-siswi ini mereka sudah menggunakan ini juga? Atau benar, tergantung dari kebijakan sekolah lagi? Sudah digunakan berbagai siswa-siswi di sekolah. Contoh. Jadi ini kalau kita masuk lewat Google, kemudian kita nanti ketik saja rumah belajar, itu lebih mudah untuk anak-anak, kemudian kita pilih yang portal rumah belajar. Nah, ini portal rumah belajar, nanti akan muncul dashboardnya. Nah, setelah itu nanti kalau lebih ke depan dikit, Bu. Nah, gitu. Nah, kalau mau login di sini diklik login. Nah, caranya di sini login. Bisa juga lewat sini. Nah, ini loginnya seperti ini, kita langsung lewat Google. Jadi jangan memasukkan email, kita langsung Google saja. Nah, nanti kalau diklik Google di sini, nah ini minta emailnya. Jadi semua siswa, guru kalau mau memanfaatkan tinggal emailnya yang sudah tertaut dengan Google. Kemudian diklik. Nah, ini secara otomatis langsung ke dashboard atau masuk ke sumber belajar. Nah, seperti ini, nanti kita menunggu sesaat. Saya minta contoh mungkin materi matematika seperti Pak Yandu tadi. Boleh, bisa. Di EduGame-nya ada. Di EduGame ada EduGame, cocok sekali untuk setelah matematika mungkin pelajaran apa lagi ya mungkin ya? Biologi ada bisa di laboratorium maya. Kita coba matematika dulu Pak Yandu ya. Silakan Bu Pat. Sudah ada nama saya kan, contohnya seorang guru atau siswa, ini ada nama di atas, yaitu tandanya sudah bisa dimanfaatkan. Kalau guru bisa di-download. Di-download karena tidak ada jaringan, misalnya di daerah itu di-download saja di mana ada wifi, kemudian bisa dimanfaatkan. Nah, seperti ini contohnya, nanti bisa dibuka salah satu videonya, misalnya video apa, tergantung di sini mata pelajaran apa di sini. Kita coba EduGame-nya, Bu. Nah, sekarang kita akan coba EduGame-nya ya. EduGames bermain sambil belajar ya. Di sini EduGame-nya ada fitur. Nah, ini fitur sambil belajar. Saya minta mungkin ditambah lagi Pak Aras, silahkan Pak Aras mungkin sambil megang juga karena Bu Patnya juga sambil harus pegang mic tuh ya. Iya, Pak Aras yang sambil dijelaskan karena Bu Patmanya harus jadi ini adalah tampilan dari fitur EduGames, fitur pendukung dari EduGames. Jadi kalau kita masuk, ini tampilan awalnya. Silakan terus agak ke depan, kita akan mencari games-games yang kita pilih. Ini ada Corner Go, ini ada menata bola. Yang paling atas matematika. Yang paling atas, Pak. Kita coba di game antariksa. Game antariksa ya. Kita coba game petualangan antariksa ya ini. Kita klik. Ini matematika? Iya. Kontennya konten matematika. Ya, kita mulai. Kita klik mulai.
Nah, terus ini sudah ada, kita sudah bisa bermain nih. Oh, Jadi itu hitung-hitungan, saya Oh, 2 tambah hitung-hitungan. 2. oke. Jadi diajak untuk bermain tapi sambil melatih otak untuk menghitung juga Iya, gitu ya. jadi melatih kecepatan berhitung. Oke. Jadi levelnya kan naik, level 1, level 2, semakin ke atas semakin cepat dia harus menyelesaikan perhitungannya. Oke. Oke. Jadi bisa melatih anak-anak untuk belajar berhitung Baik, dengan cepat. artinya apa yang ditampilkan di website atau di rumah belajar ini sama begitu ya, tidak berbeda-beda di satu daerah dengan daerah yang lain. Iya, sama. Sama semuanya. Iya, Berarti benar. formatnya sama, kreativitasnya pun juga sama. Iya, Nah, benar. cuman para guru-guru yang akhirnya bergabung sudah sebagai sahabat rumah belajar ini memang dituntut untuk lebih kreatif lagi untuk mengkreasikan lagi begitu ya, apa yang bisa diberikan kepada para siswa. Seperti itu ya. Oke. Artinya ini kita udah sampai di sesi terakhir nih. Pak Aras dan juga Bu Padma dan juga Pak Yandu, ini sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas tentang rumah belajar ini. Tapi waktu kita terbatas. Cuma mungkin yang pengen saya tanya sama Bunda sebagai duta rumah belajar, Bunda, buat rekan-rekan di luar sana, mereka-mereka para guru yang ingin bergabung dengan rumah belajar ini, apa yang harus mereka persiapkan dan juga apa yang harus mereka perdalam ketika mereka memang ingin bergabung dan juga mengasah skill mereka di rumah belajar? Jadi untuk para guru khususnya di Sulawesi Tengah, jadi harapan saya sebagai duta rumah belajar mengajak agar supaya para guru bisa mengikuti aplikasinya di Simpatik, kemudian nanti daftar. Setelah daftar mengikuti pelatihan yang ada di pusat. Nah setelah itu nanti bisa mengikuti program pembatik, namanya pembelajaran berbasis TIK. Nah di situ nanti akan ada materi-materi untuk pembekalan bagaimana bisa meningkatkan TIK para guru. Oke. Nah setelah itu bisa bergabung menjadi sahabat rumah belajar untuk bisa memasukkan konten-konten pembelajaran dan berbagi di semua sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Tengah khususnya. Oke, kalau Pak Yandu guru matematika gitu ya. Apa sih yang pengen disentil nih buat siswa-siswi juga supaya lebih semangat lagi untuk belajar matematika, apalagi lewat rumah belajar ini bisa ngedapetin sesuatu yang lebih fun ya kan? Oke, jadi saya ingin berpesan kepada semua siswa, manfaatkan smartphone-nya dan pakai datanya untuk belajar. One link, one learning, satu link, satu kali pembelajaran. Dengan portal rumah belajar. Oke. One link, one learning. Yes. Oke, keren. Linknya kan keren. cuma satu. Iya, belajar.kemdikbud.go.id dan di dalamnya sudah meramu semuanya. sudah meramu semuanya. Jadi one link, one learning. Jadi kita bisa Oke. gunakan semuanya. Oke. Kalau Pak Aras, silakan Pak Aras. Ya, pesan saya untuk siswa sendiri, kita harus menggunakan platform rumah belajar, khususnya bahasa Inggris sendiri itu banyak materi-materi pembelajaran yang sangat interaktif, berupa animasi pembelajaran yang bisa diakses di sumber belajar, tentunya bisa membuat pembelajaran sangat menarik dan bisa membuat siswa itu lebih paham dan juga bisa lebih mengerti tentang pembelajaran khususnya bahasa Inggris. Oke, ditambah lagi bahwa rumah belajar ini gratis begitu ya, Iya. tidak dipungut biaya, tidak seperti link-link lainnya atau website lainnya yang memang harus berbayar. Sementara ini adalah sudah terpampang nyata, jelas ini dari pemerintah dan juga ini gratis. Kenapa tidak kita harus memanfaatkannya dan menggunakannya? Bukan hanya dari para pendidik, tapi orang tua pun juga bisa ikutan terlibat di dalamnya dan juga para siswa tentunya ya. Oke, Pak Aras terima kasih banyak. Bunda sebagai duta rumah belajar, Bunda Padma terima kasih dan juga Pak Yandu terima kasih. Yel-yel. Oh ada yel-yelnya. Yel-yel. Coba show me Yes. yel-yelnya seperti apa? Oke, yel-yel. Oke, kita lihat dulu nih ya yel-yelnya ya. Ya, yel-yelnya nanti kalau saya ajak rumah belajar. Rumah belajar. Rumah belajar gini. Belajar, nanti para sahabat rumah belajar nyaut belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Oke, siap. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Dengan siapa saja? Oke. Mari ikutin ya. Oke, siap. Oke, mari. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Oke, terima kasih. Menyenangkan sekali, terima kasih sudah meluangkan waktu bergabung bersama saya. Terima kasih Pak Aras, Bunda Padma, terima kasih Pak Yandu, terima kasih. Dan pemirsa, semoga obrolan saya pada malam hari ini bersama rekan-rekan para guru yang memang luar biasa dari rumah belajar ini, semoga bermanfaat dan juga memberikan inspirasi buat Anda di rumah. Kita akan ketemu lagi minggu depan insya Allah ya, masih bersama saya Arya Tanju di Katubuan Todia. Uli, Niar, tutup acara kita ini. Sampai jumpa.
Ku kan selalu memikirkan dirimu, tak bisa ku bayangkan hadirmu akan cintaku. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa, kau adalah daraku, kau adalah jantung